Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurmita Afrili. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem monitoring beban kapal kontainer berbasis real time. Topik permasalahan, identifikasi potensi bahaya keamanan kapal akibat distribusi muatan yang tidak merata. Latar belakang, industri pelayaran memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian global. Sekitar 90% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut. Kapal berfungsi menjadi sarana untuk mengangkut berbagai jenis muatan, mulai dari barang konsumsi hingga barang mentah. Namun, dengan meningkatnya volume dan jenis muatan yang diangkut, muncul berbagai tantangan dalam pengelolaan dan distribusi. Salah satu tantangan paling krusial adalah distribusi muatan yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi muatan dapat mengakibatkan perubahan dalam pusat gravitasi kapal, yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan kinerja kapal saat berlayar. Kapal yang tidak seimbang beresiko mengalami kemiringan, bahkan terbalik, terutama saat menghadapi kondisi cuaca buruk. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya yang mungkin timbul dari pabrik distribusi muatan yang tidak tepat. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan distribusi muatan tidak merata pada kapal, menganalisis potensi bahaya akibat ketidakseimbangan muatan, dan menyusun rekomendasi praktis untuk praktik distribusi muatan yang lebih baik. Penelitian akan mengevaluasi variabel yang berkontribusi pada ketidakseimbangan muatan, menggunakan metode analisis risiko, dan memberikan panduan untuk mengurangi risiko yang ada. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dengan menciptakan pedoman pengelolaan muatan yang lebih baik, optimalisasi distribusi muatan di kapal untuk menjaga stabilitas dan mematuhi regulasi maritim, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki reputasi perusahaan, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim dengan solusi berbasis data untuk manajemen muatan yang lebih aman dan efisien. Dengan demikian, desain ini dapat membawa manfaat signifikan dalam industri pelayaran. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Sistem monitoring beban pada kapal kontainer merupakan salah satu komponen penting dalam operasional maritim, yang dirancang untuk memastikan stabilitas, keselamatan, dan efisiensi dalam pengangkutan barang. Dengan perkembangan teknologi, sistem monitoring berbasis real-time telah menjadi lebih relevan, terutama untuk memantau beban dinamis dan yang dipengaruhi oleh cuaca, pergerakan kapal, serta perubahan kondisi laut. Berbagai penelitian telah menyoroti peran teknologi informasi dan sensor dalam pengembangan sistem ini, termasuk pemanfaatan IoT, sensor nirkabel, dan teknologi komunitas berbasis cloud. Teknologi sensor dalam sistem monitoring. Jenis sensor yang digunakan seperti strain gauge, accelerometer, dan sensor tekanan. Strain gauge merupakan salah satu teknologi sensor yang umum digunakan dalam mendeteksi perubahan gaya atau tegangan pada struktur kapal akibat perubahan beban kontainer. Sensor ini dapat dipasang di berbagai titik kritis, seperti tiang, pancang, atau struktur lambung kapal, untuk memantau distribusi beban dan memberikan data yang akurat. Integrasi sensor dengan sistem IoT memungkinkan deteksi beban secara otomatis dan real-time, yang kemungkinan dikirim ke pusat kontrol melalui jaringan nirkabel. Data tersebut dianalisis untuk memastikan bahwa distribusi beban tetap optimal dan tidak menyebabkan ketidakstabilan pada kapal. Selanjutnya, IoT dan sistem monitoring beban berbasis real-time. Teknologi Internet of Things telah merevolusi pemantauan beban kapal secara real-time dengan jaringan sensor terhubung. Data langsung dikirim ke pusat kendali di darat atau server cloud analisis. IoT efektif memantau beban kontainer, memungkinkan kapten dan operator pelabuhan memantau dari jauh. Penggunaan IoT tidak hanya meningkatkan akurasi dalam mendeteksi distribusi beban, tetapi juga integrasi dengan teknologi prediktif. Algoritma prediktif memperkirakan perubahan beban berdasarkan cuaca dan kondisi laut, membantu kapten mengambil keputusan untuk menghindari insiden laut. Integrasi IoT dengan sensor nirkabel membuat sistem monitoring beban lebih fleksibel dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya, teknologi komunikasi dan pengolahan data. Komunikasi yang efisien dapat dalam sistem monitoring real-time sangat penting,
Teknologi komunikasi berbasis cloud digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data dari sensor kapal. Data dikirim ke server cloud untuk dianalisis menggunakan AI. Hasil analisis dikirim ke kapal sebagai peringatan atau rekomendasi tindakan. Sistem monitoring cloud memungkinkan berbagi data real-time antara operator di pelabuhan dan kapal. Cloud computing membantu dalam pengambilan keputusan, terutama untuk penyeimbangan beban kapal saat pengangkutan kontainer. Pengolahan data AI dapat mendeteksi bahan potensial seperti perubahan distribusi beban yang bisa menyebabkan kapal terbalik. Selanjutnya, implementasi dan tantangan. Implementasi sistem monitoring beban kapal berbasis real-time memiliki tantangan dan integrasi teknologi pada kapal yang tidak didesain untuk sensor modern. Faktor lingkungan seperti korosi, suhu ekstrim, dan getaran juga dipengaruhi akurasi sensor. Studi oleh Lee et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dengan desain yang tepat, sensor tahan kondisi maritim dapat dikembangkan, memastikan akurasi data tinggi. Penting untuk memelihara sensor secara berkala agar sistem monitoring kapal tetap andal. Dan yang keenam ada hasil penelitian terkini dan paten terkait. Banyak inovasi telah dipatenkan dalam sistem monitoring beban kapal berbasis real-time. Salah satu paten terbaru dari perusahaan teknologi maritim terkemuka berfokus pada sistem monitoring beban otomatis dengan teknologi machine learning untuk meningkatkan deteksi beban dinamis kapal. Inovasi ini memungkinkan sistem belajar dari data beban sebelumnya dan menyesuaikan model deteksi beban secara real-time. Selain itu, penelitian menunjukkan peningkatan penggunaan AI dan teknologi analitik untuk mengoptimalkan distribusi beban secara real-time, seperti yang diilustrasikan dalam paten oleh Zhang et al. Pada tahun 2022 dengan algoritma optimasi berbasis deep learning. Selanjutnya, metode atau solusi yang ditawarkan. Metode atau solusi yang ditawarkan untuk pembuatan desain capstone meliputi beberapa langkah berikut. 1. Memasang sensor IoT seperti sensor tekanan dan berat di kapal untuk mengukur distribusi beban kontainer secara real-time. Kedua, data dari sensor dikirim ke server cloud untuk pengolahan dan penyimpanan, memungkinkan pemantauan dari jarak jauh. Ketiga, pengembangan antarmuka web atau aplikasi untuk visualisasi informasi distribusi muatan. Keempat, menerapkan algoritma machine learning untuk prediksi potensi bahaya. Kelima, sistem alarm dan notifikasi real-time untuk respon cepat terhadap ketidakseimbangan beban. Keenam, teknologi blockchain untuk keamanan data. Ketujuh, integrasi sistem navigasi dan cuaca untuk informasi yang lebih lengkap. Yang ke-8, uji coba sistem untuk memastikan keandalan dan akurasi. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan pelayaran dengan mengoptimalkan pemantauan beban pada kapal. Selanjutnya, yaitu rencana pekerjaan. Di sini ada 8 rencana pengerjaannya. Yang pertama adalah tujuan proyek. Membangun sistem dapat memantau dan pengelolaan beban kapal secara real-time untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Yang kedua, analisis kebutuhan, yaitu dengan identik stakeholder, pemilik kapal, kru, pengelola pelabuhan. Kebutuhan fungsional meliputi monitoring beban real-time, notifikasi beban berlebih, dan laporan data beban. Kebutuhan non-fungsional mencakup keamanan data dan ketahanan sistem. Yang ketiga, desain sistem. Desain sistem menggunakan sensor load cell, microcontroller, Arduino atau Raspberry Pi, dan modul komunikasi, yaitu Wi-Fi atau LoRa. Antarmuka penggunaan berupa aplikasi mobile atau web. Yang keempat, pengembangan. Yaitu pengadaan sensor, microcontroller, perangkat lunak, pemrograman microcontroller, dan pengembangan aplikasi front-end. Yang kelima, yaitu pengujian. Pengujian itu meliputi unit, integrasi, dan lapangan. Yang keenam, implementasi meliputi instansi sistem di kapal, yaitu pemasangan sensor dan perangkat komunikasi. Pelatihan pengguna meliputi pengedukasi kru tentang penggunaan sistem. Ketujuh, pemeliharaan meliputi monitoring sistem, yaitu memantau kinerja sistem dan melakukan perbaikan jika diperlukan, dan pembaruan perangkat lunak, melakukan update untuk meningkatkan fungsional dan keamanan. Yang terakhir adalah dokumentasi, yaitu menyusun dokumentasi teknis dan pemanduan penggunaan.
Selanjutnya, yang terakhir adalah jadwal pengerjaan. Jadwal pengerjaan ini ada 7 kegiatan. Yang pertama, studi literatur, yaitu kita kerjakan pada bulan 8, 9, dan 10. Selanjutnya, perancangan IoT, sistem kendali IoT, kita kerjakan pada bulan 9 dan 10. Untuk pengembangan perangkat lunak dan algoritma kendali, kita kerjakan pada bulan 9 dan 10 juga. Dan yang keempat, implementasi algoritma pemeliharaan prediktif, kita kerjakan pada bulan 10 dan 11. Untuk pengujian sistem, kita kerjakan pada bulan 10 dan 11. Dan untuk analisis data evaluasi, kita kerjakan pada bulan 11 dan 12. Dan untuk penyusunan laporan akhir, yaitu kita kerjakan pada bulan 11 dan bulan terakhir, yaitu bulan 12. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang terakhir adalah jadwal pengerjaan. Jadwal pengerjaan ini ada 7 kegiatan. Yang pertama, studi literatur, yaitu kita kerjakan pada bulan 8, 9, dan 10. Selanjutnya, perancangan IoT, sistem kendali IoT, kita kerjakan pada bulan 9 dan 10. Untuk pengembangan perangkat lunak dan algoritma kendali, kita kerjakan pada bulan 9 dan 10 juga. Dan yang keempat, implementasi algoritma pemeliharaan prediktif, kita kerjakan pada bulan 10 dan 11. Untuk pengujian sistem, kita kerjakan pada bulan 10 dan 11. Dan untuk analisis data evaluasi, kita kerjakan pada bulan 11 dan 12. Dan untuk penyusunan laporan akhir, yaitu kita kerjakan pada bulan 11 dan bulan terakhir, yaitu bulan 12. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.